وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, azakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Jalan Golongan yang Selamat karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, atau yang aslinya Manhaj Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah. Kita masih di bagian yang kedua, manhaj, jalan atau jalan golongan yang selamat. Kita sudah sampaikan bahwa manhaj atau jalan golongan yang selamat itu ialah golongan yang setia kepada Kitabullah Al-Quran, kepada sunnah Rasul dan sunnah sahabat, dengan cara pertama berpegang teguh, kemudian yang kedua segera kembali setelah menemukan perbedaan dan perselisihan, dan yang ketiga tidak lancang mendahului Kitabullah Al-Quran, sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat tersebut. Yang keempat, senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Dan yang kelima, pekan lalu adalah senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam beribadah, perilaku, dan dalam segenap kehidupan. Sekarang kita masuk kepada yang keenam. Golongan yang selamat itu adalah tidak fanatik, apalagi sampai taklid buta. Ya, tidak fanatik apalagi sampai taklid buta. Kenapa? Karena fanatik dan taklid buta merupakan mentalitas, merupakan karakter daripada orang-orang jahiliyah. Ciri khas daripada orang-orang musyrik jahiliyah adalah mereka fanatik dan taklid buta kepada leluhur mereka, sehingga mereka menolak Al-Quran, mereka menolak sunnah Rasul, mereka menolak apa yang diyakini, yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fanatik dan taklid buta ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah surah yang kedua ayat 120.
Di sini Allah membongkar mentalitas atau karakter daripada orang-orang jahiliyah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka yang dimaksud adalah orang-orang musyrik Makkah, apa yang dikatakan? Ittabi'u ma anzalallah, ikutilah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang tidak ada dalam Al-Quran, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih. Apa reaksi mereka? Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, tidak bisa, kami tidak mau ikut, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami, daripada nenek moyang kami. Ini karakter daripada orang jahiliyah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, terlepas nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk, namanya juga jahiliyah. Jahil itu artinya bodoh. Masa benda mati mereka sembah, batu yang dipahat, yang diukir, lalu ke sana mereka meminta, mengadu. Nah, ini menunjukkan mereka orang bodoh. Mereka tidak menggunakan potensi akalnya untuk berfikir. Nah, ini yang dikatakan oleh ayat awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun, cuman sekadar latah, sekadar ikut-ikutan belaka, dan bahkan mereka tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan hidayah. Nah, golongan yang selamat tidak seperti itu. Golongan selamat tidak latah, tidak fanatik, tidak taklid buta. Apalagi kita diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Apa kata Allah? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi, latah, manut wae, tidak menggunakan potensi akal untuk berfikir, tidak ada check and recheck, tidak ada tabayyun, ya, itu namanya tuti'. Nanti akan kita bedakan apa bedanya tuti' dengan tubi'. Ya, kita selesaikan ayat ini dulu. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa?
Karena yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan yang mereka itu ikuti hanyalah membuat kebohongan. Tidak benar yang mereka ikuti itu. Nah, di dalam bahasa Arab kita mengenal ada muradif, ada mustarak. Satu lafaz berbilang makna atau satu makna berbilang lafaz. Ya. Nah, di sini satu makna berbilang lafaz. Mengikuti, ya. Di sini bahasanya tuti'. Lalu ada lagi tubi'. Ya. Tuti'. Tubi'. Ini artinya mengikuti. Sama. Di segi makna tuti' dengan tubi' sama, tapi pemahamannya berbeda. Kalau tuti' adalah mengikuti dengan fanatik, dengan taklid buta, tanpa menggunakan penelitian, tanpa menganalisa terlebih dahulu. Ya, manut aja. Ini katakan fanatik dan taklid buta. Tubi' mengikut juga, tapi mengikut setelah menganalisa, setelah mengkaji, ya, setelah mengkonfirmasi, setelah mengkaji sesuai dengan akal sehat. Sebelumnya tentu sesuai dengan dalil yang ada. Itu tubi'. Nah, di Al-An'am ini Allah memakai redaksi tuti'. Jika kalian mengikuti begitu saja tanpa menganalisa, tanpa meneliti, tanpa mencocokkan dengan dalil, tanpa mencari dalilnya, apa yang terjadi? Yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Saudara-saudara, sekarang Desember, kaum muslimin khususnya di Republik tercinta ini tuti', mengikuti tanpa analisa, bersama-sama berbareng-bareng mengucapkan selamat Natal dan tahun baru tanpa dianalisa dengan dalih kerukunan antar umat beragama. Karena ini seruan bahwa kita jangan fanatik, bahwa kita harus toleran, jangan terlalu es krim lagi. Lalu gimana? Ya, bagaimana musimnya? Syawal minal aidin wal faizin. Desember Natal bersama. Nanti Januari kongsi facai. Februari Valentine Day. April Mok. Ini seruan-seruan yang kita dengar di luar sana, yang akibatnya yudilluka an sabilillah, akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Lalu tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Tidak. Berarti Islam intoleran. Tunggu dulu saudara-saudara. Berbicara toleransi, kaum muslimin dengan agama Islamnya di front terdepan, menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Bukankah ketika Qutailah datang menjenguk anaknya Asma binti Abi Bakar,
Awalnya Asma tidak menerima ibunya, alasan kafir, alasan musyrik. Ternyata sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlakuan Asma seperti ini. Maka turunlah ayat Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina kafaru. Ya, kita lihat Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Apa kata Allah? Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangimu dalam agamamu dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maka Rasulullah memerintahkan supaya Asma menerima ibunya walaupun berbeda akidah. Ini bukti bahwa Islam bukan radikal, Islam bukan intoleran. Islam menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama. Malah orang-orang di luar Islam, sepanjang mereka tidak mengganggu kita, kita tidak boleh mengganggunya. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengingatkan, man qatala mu'ahidan, barang siapa yang membunuh, memerangi orang-orang kafir yang sudah terikat perjanjian damai, lam yarih raihatal jannah, mereka tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu masirata, sesungguhnya baunya surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun, arba'ina aman, 40 tahun. Begitu Rasulullah mengecam orang yang seenaknya mengganggu orang di luar Islam. Bagaimana menunjukkan Islam itu radikal? Bagaimana mengatakan Islam itu intoleran? Gara-gara tidak mengucapkan selamat Natal. Nah, jadi kita kaum muslimin, golongan yang selamat, tidak fanatik, tidak taklid buta. Walaupun ada Pak Yai kita mengucapkan selamat Natal, kita jangan ikut. Silakan Pak Yai mengatakan selamat Natal, kita tidak usah ikut. Karena kita lebih sayang akidah kita. Tauhid adalah aset termahal dalam hidup kita ini. Allah juga ingatkan dalam Ali Imran 149, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, yaruddukum ala a'qabikum, mereka akan mengembalikanmu ke belakang, murtad. Bayangkan, sudah murtad, coba-coba mengikuti orang kafir. Kalau demikian, fatanqalibu khasirin, jadilah kalian termasuk orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kembali kita sampaikan nomor 6 ini, golongan yang selamat, firqatun najiyah, tidak fanatik, tidak taklid buta. Maksudnya kepada orang-orang selain Allah dan Rasul, selain Al-Quran, selain sunnah Rasul, selain sunnah sahabat. Golongan yang selamat, firqatun najiyah, tidak fanatik, tidak taklid buta. Kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya yang maksum. Ya, kecuali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya yang maksum. Kenapa? Karena firman Allah dan sabda Rasul itu sama.
sama-sama wahyu dari ilahi. Kalau firman Allah kita sudah fahamlah, kita tidak ragu lagi, itu wahyu. Kalau sabda Rasul sama, karena Allah itu sendiri yang mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsunya, melainkan dia berkata berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya kepada firman Allah dan sunnah Rasul kita bukan boleh lagi, tapi harus fanatik, harus taklid buta. Tapi kepada selain Al-Quran dan sunnah Rasul dan sunnah sahabat, kita tidak boleh fanatik dan taklid buta. Adapun manusia selain Allah dan Rasul, betapapun tinggi derajatnya, terkadang ia melakukan kesalahan. Walaupun dia ulama besar, melakukan kesalahan. Karena secara general Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Hadis derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, digeneralisir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama itu manusia bukan? Manusia bukan? Manusia melakukan kesalahan. Tapi Nabi dan Rasul kan manusia juga, Ustaz. Betul? Bedanya dengan kita, Nabi dan Rasul begitu melakukan kesalahan, secepatnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan maksud. Tapi selain Nabi dan Rasul berlarut-larut dalam kesalahan. Tahun kemarin ngucapin selamat Natal, tahun ini ngucapin selamat Natal, tahun besok ngucapin selamat Natal juga, berlarut-larut dengan kesalahan. Tapi tidak demikian dengan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul sekali saja melakukan kesalahan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kali Rasulullah sedang sibuk melayani pentolan-pentolan Quraisy, pejabat-pejabat teras. Beliau berharap supaya mereka bisa masuk Islam. Sedang beliau asyik ngobrol, datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, nanya, ya Rasul, ini ngapain pula ini si buta? Nah, kira-kira begitu. Rasulullah melengos, Rasulullah bermuka masam, kayak nggak tahu orang, sibuk saja. Bahasa kitanya seperti itu. Sebagai teguran keras, turunlah surah Abasa wa Tawalla. Sebagai teguran keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah tidak membiarkan Rasulnya tenggelam dalam kesalahan berlarut-larut. Nah, ini bedanya manusia Nabi dan Rasul dengan manusia kita. Ya, kalau Nabi dan Rasul tidak dibiarkan berlarut-larut dengan kesalahan, maka kita boleh fanatik, boleh taklid buta. Tapi manusia selain Nabi dan Rasul tidak terjaga dari kesalahan, maka kita tidak boleh fanatik dan taklid buta. Jadi kata Nabi apa? Kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia, setiap anak cucu Adam pernah melakukan kesalahan. Kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, beliau Imam Masjid Nabawi, beliau Imam Darul Hijrah, beliau guru dari Imam Asy-Syafi'i,
rahimahullahu ta'ala. Terkenal perkataan Imam Malik. Apa kata beliau? Siapapun di bawah kolong langit ini, ya, ini ada dalam kitab, tidak seorang pun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan ucapannya boleh diterima dan boleh ditolak. Ya, tidak seorang pun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan ucapannya diambil atau ditinggalkan, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ucapannya selalu diambil dan diterima, kata Imam Malik. Apa kata beliau? Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun orangnya, ucapannya boleh diambil, boleh diterima, boleh ditolak. Ini menunjukkan kita tidak boleh fanatik, kita tidak boleh taklid buta. Ini baru melihat penampilan, karena dia pakai jubah, karena dia pakai peci putih, karena dia pakai selendang serban, kita sudah fanatik, kita sudah taklid buta tanpa menganalisa keilmuannya, tanpa meneliti terlebih dahulu, ya, keilmuannya tentang Islam. Inilah yang dikatakan oleh ayat, yaruddukum ala aqabikum, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu nomor 6. Sekarang nomor 7. Golongan yang selamat adalah para ahlul hadis. Ya, golongan yang selamat adalah para ahlul hadis. Tentang mereka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka, sehingga keputusan Allah datang. Kemudian seorang penyair berkata bahwa ahlul hadis itu merekalah ahlu atau keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka tidak bergaul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi jiwa mereka bergaul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini golongan selamat yang ketujuh. Mereka ahlul hadis. Mereka mengetahui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun secara global, meskipun tidak secara detail, tapi sedikit, minimal sedikit banyak mereka mengetahui. Maka mereka tidak bisa ditipu, mereka tidak bisa dikelabui, karena setiap informasi yang datang, setiap hadis yang masuk, mereka akan analisa derajat hadis tersebut. Hadis ini statusnya ahad atau mutawatir. Hadis ini darahnya sahih, hasan, dhaif ataukah maudhu. Ini dikaji oleh ahlul hadis. Ini dikaji oleh firqatun najiyah. Tidak sembarangan menerima hadis. Ya.
sedikit kita bicara ilmu hadis. Ya, hadis. Secara sanad dibedakan hadis itu sahih, di bawah sahih hasan. Ini garis pembatas. Di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Ya, ini secara global. Kalau kita lihat lebih jauh dari dalam, ini ada lagi nanti sahih li ghairi, hasan li ghairi. Ini lebih panjang lagi. Secara garis besar saja dulu. Sahih, hadis ini benar-benar selamat dari cacat, tidak cacat sedikit pun. Itulah yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Dua kitab sahih itu betul-betul hadisnya bersih dari cacat. Apa maksudnya? Mata rantai sanadnya tidak ada yang cacat. Ya, karena hadis ini ada mata rantainya. Si A dari si B, dari si C, dari si D, ya, terus ujung ke mana? Dari Rasul. Ini mata rantai sanad namanya. Satu saja di antara mata rantai ini pelupa, ya, pelupa, maka derajat hadis sudah turun menjadi hasan, tidak lagi sahih. Jadi mata rantai ini semuanya orangnya ini dobit semua, hafalannya bagus semua, barulah hadisnya dikatakan sahih. Setelah itu Imam Al-Bukhari sebelum mencantumkan ke kitab sahihnya, walaupun sudah yakin hadis ini sahih, nanya sini, nanya sini, nanya sini, sudah yakin, ujungnya istikharah. Beliau istikharah dulu. Setelah istikharah, nah barulah menuliskan hadis itu di dalam kitab sahihnya. Begitu hati-hatinya Imam Al-Bukhari dalam mensortir hadis-hadis tersebut. Nah, jadi satu saja mata rantai sanad ini yang cacat hafalannya, maka turunlah derajat hadis menjadi hasan. Satu saja mata rantai ini yang pembohong, yang pendusta, yang suka bawa berita hoax. Untung saja ulama hadis tidak zaman sekarang, ya. Sekarang banyak hoax. Maka hadisnya turun lagi kepada dhaif, lemah hadis tersebut. Enggak dipakai hadis yang dhaif. Apalagi sanadnya tidak ada. Maka para ulama mengatakan hadis itu la aslalah, tidak ada asalnya, maka turun menjadi maudhu, hadis itu palsu. Ini yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin, hadis-hadis lemah dan palsu. Nah, maka firqatun najiyah, golongan yang selamat, karena mereka mengerti itu, mereka menolak. Ya, itulah sebabnya kenapa kitab Ihya Ulumuddin, kitab siapa tuh? Kitab Imam Al-Ghazali. Firqatun najiyah tidak menelan mentah-mentah. Nah, maka kemudian oleh ulama setelahnya diperiksa kembali, maka kemudian oleh Al-Maqdisi, ya, disortir isi kitab itu, karena dalam kitab itu banyak sekali dicantumkan oleh penulisnya hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu. Maka oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi disortir, kemudian dibuat kitab lagi, ya, hasil sortiran itu. Di antara contoh hadis yang bermasalah dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah
Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini hadis palsu. Ini hadis palsu. Tidak pernah Nabi mengatakan seperti itu. Nabi perang siang Ramadan. Ya. Perang Badar itu siang Ramadan, Pak. Bukan tidur-tiduran Nabi di bulan Ramadan. Tidak. Tapi perang angkat senjata. Para sahabat juga begitu. Ditanya lagi, kenapa Imam Ghazali kalau tahu mengatakan, tahu hadis itu palsu, kok ditaruh juga dalam kitabnya? Nah, orang tidak banyak tahu kehidupan Imam Al-Ghazali ini. Imam Ghazali ini kehidupannya mengalami 3 fase, 3 periode. Periode pertama, beliau terjun kepada filsafat, ya, sehingga beliau terkenal filsuf Islam. Saya ketika di IAIN, belum UIN ketika itu Pak, masih IAIN, sarapan pagi saya filsafat. Filsafat agama, filsafat Islam, filsafat nilai, filsafat akhlak, semuanya difilsafatkan. Nah, filsafat Islam itu terkenal Al-Kindi, Al-Farabi, termasuk Al-Ghazali. Tapi akhirnya ketika beliau mentok di filsafat, beliau bertaubat, beliau campakkan filsafat. Beliau masuk ke periode kedua, yaitu tasawuf. Nah, di periode kedua inilah beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Tapi sayang beliau tidak membedakan hadis yang sahih, yang lemah, yang palsu itu. Maka bercampur baurlah, ya, di dalam kitab itu antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif dan maudhu' tadi. Nah, oleh ulama setelahnya, ini bagaimana nih kitab Ihya Ulumuddin? Ditelan pahit, dibuang sayang. Kenapa ditelan pahit? Isinya banyak hadis bermasalah. Contohnya itu tadi. Kenapa dibuang sayang? Pelajaran-pelajaran berharga banyak dalam Ihya Ulumuddin itu. Maka kemudian kitab itu disortir, ya, disortir, hadis-hadis bermasalah dibuang, kemudian diambil hadis-hadis yang sahih, kemudian pelajaran-pelajaran di dalamnya diambil, dikumpulkan. Inilah kerjaan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, mensortir hadis-hadis tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa firqatun najiyah, golongan yang selamat karena mereka mengerti hadis, tidak gampang begitu saja dalam menerima hadis. Maka mereka selamat daripada kesesatan di dunia dan ancaman neraka di akhirat. Ini secara sanad. Secara sanad. Kemudian secara rawi. Apa itu rawi? Riwayat, ya. Kan ada di ujung hadis rawahu Ahmad, rawahu Tirmidzi, rawahul Baihaqi, rawahul Hakim. Itu rawi. Nah, secara rawi hadis ini dibedakan dengan ahad, ya, mutawatir dulu. Yang kedua ahad. Apa itu mutawatir? Mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang. Diriwayatkan oleh banyak orang. Maka tidak mungkinlah orang sebanyak itu akan berbohong semuanya. Mungkin satu bohong, yang satu akan mengoreksi, yang satu lupa, yang satu akan mengingatkan. Nah, maka hadis mutawatir ini tidak diragukan lagi. Di bawah itu namanya hadis ahad. Hadis ahad hanya diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang saja. Secara derajat memang agak lemah, agak kurang daripada mutawatir,
Namun kalau dibawakan kepada secara sanad, sepanjang sanadnya sahih, walaupun ahad perawinya, tetap saja diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau sudah dhaif, apalagi maudhu, itu ininya nggak dikaji lagi. Ya, tidak dikaji lagi rawinya itu. Demikianlah kehati-hatian para ulama terhadap hadis, terutama ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama firqatun najiyah, ulama taifatul mansurah. Nah, jadi maka di luar sana susah orang awam menerimanya. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi kehati-hatian. Karena hadisnya bermasalah, hadisnya tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan standar daripada kebenaran itu. Itu yang ketujuh ya. Golongan yang selamat adalah ahlul hadis. Yang kedelapan, golongan yang selamat itu meskipun mereka tidak fanatik, meskipun mereka tidak taklid buta, namun tetap menghormati para imam mujtahid. Mereka tetap menghormati para imam mujtahid, para imam mazhab, dan ulama-ulama yang lain. Nah, ini beda. Jangan nanti dikatakan mentang karena dia tidak fanatik, tidak taklid buta, kurang ajar sama ulama. Walat loh. Ada nada-nada seperti itu. Walaupun mereka tidak fanatik, walaupun mereka tidak taklid buta, tidak menerima pendapatnya, namun tetap menghormati, tetap menghargai. Ya, maka firqatun najiyah setiap menyebut nama ulama selalu diiringi dengan doa rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Selalu diikuti dengan doa seperti itu. Ini bukti penghormatan mereka terhadap ulama mujtahid tersebut. Meskipun tidak semua fatwanya diterima, tidak semua ajarannya dipakai, ya, ajarannya itu selalu disaring dengan qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih itu. Golongan yang selamat mengambil fikih, pemahaman hukum-hukum Islam dari Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, dan pendapat-pendapat imam mujtahidin yang sejalan dengan hadis yang sahih. Ya, nah, ujungnya perhatikan, yang sejalan dengan hadis yang sahih. Bukan berarti firqatun najiyah ini lancang, kurang ajar kepada ulama, tidak. Tapi ini juga atas referensi daripada imam mujtahid itu sendiri, atas referensi daripada imam mazhab itu sendiri. Para imam mazhab, para imam mujtahid sepakat mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila sudah ada hadis yang sahih, itulah mazhabku. Apalagi Imam Syafi'i, beliau tegas mengatakan, kalau ada fatwaku bertentangan dengan hadis yang sahih, ambil hadis yang sahih, campakkan fatwaku ke tembok. Beliau sudah mengatakan seperti itu. Lalu apa alasannya kita fanatik kepada Imam Syafi'i, taklid buta kepada Imam Syafi'i? Kalau ternyata ada pendapat imam lain yang lebih sahih, kenapa tidak? Nah, kalau demikian, imam mujtahid, imam mazhab, ulama, ustadz, apalah namanya, tidak lebih dari ibarat bis kota, komuter lain, Transjakarta. Bapak, saudara, kita berangkat dari depan, ya. Apa namanya? Rawa Selatan, ya. Itu ada halte Rawa Selatan. Kalau orang dulu mengatakan Pangkalan Asem,
Saya pertama ke sini turun di Pangkalan Asam. Mana Pangkalan Asam ini? Yang ada Rawa Selatan. Orang dulu mengatakan Pangkalan Asam, sekarang Rawa Selatan namanya. Kita naik busway Transjakarta. Kita mau kemana? Umpamanya kita ke Juanda. Lalu setelah kita naik, lihat mobilnya lewat Juanda enggak? Kalau dia lewat Kuitang, taruh terus ke Grogol, ke Kalideres dia. Maka kita harus turun di Senen, ganti busway-nya yang lewat Kuitang, yang lewat Juanda, baru kita sampai di Juanda. Tapi kalau kita fanatik kepada busway yang satu, sampai kita di Kalideres, nggak nyampe-nyampe di Juanda. Itu contoh. Nah, begitu juga ulama mujtahidin, imam mujtahid, imam madhab, kira-kira menyampaikan ketujuan kita sesuai dengan hadis yang sahih. Silahkan ikut imam madhab, silahkan ikut imam mujtahid. Tapi kalau ternyata hadis yang beliau pakai tidak sahih, tinggalkan imam itu, ganti dengan imam yang lain. Ikut imam mujtahid tidak wajib, meninggalkan imam mujtahid tidak berdosa. Ini bagi orang yang tidak fanatik. Tapi orang fanatik dan taklid buta, ikut mazhab wajib, meninggalkan mazhab berdosa kata mereka. Nah, ini yang membuat terjadinya kerancuan-kerancuan, malah sampai kepada kesesatan. Nah, jadi kita ulang, yang ke-8 ini, golongan yang selamat atau firqatun najiyah, menghormati para imam mujtahid, tapi tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Ya, kesimpulannya, ikut mazhab boleh, kita tidak anti mazhab.